ada beberapa rubrik penilaian nanti Ibu terkait dengan coaching ini, yaitu terkait dengan alur tirta, apakah Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, dan juga coach dapat merespon dengan baik sesuai dengan prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Saya harap proses coaching ini nanti dapat berjalan sesuai dengan harapan kita bersama ya Bapak Ibu ya. Baik, sebelum memulai coaching, saya ada beberapa pertanyaan untuk coach yaitu Ibu Lina. Pertanyaan pertama, Ibu Lina, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan saat melakukan coaching nanti? Baik Bu, dalam kompetensi coaching ini saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan memunculkan pertanyaan yang berbobot Bu. Bagus sekali ya Bu Lina. Jika dari kompetensi itu yang ingin Ibu capai, mana bagian kompetensi yang ingin secara spesifik diobservasi? Yang secara spesifik yang ingin saya observasi itu mendengarkan aktif dan memunculkan pertanyaan berbobot dari coach saya nanti Bu. Baik, ini pertanyaan terakhir ya Bu Lina. Indikator ketercapaian dan tujuan yang mana dalam pengembangan yang diinginkan coach yang diinginkan? Di sini saya ingin meng-coaching menemukan permasalahannya, menemukan solusinya sendiri nanti agar memunculkan solusi dalam permasalahannya, Bu. Baik, bagus sekali. Dengan tujuan, indikator, dan alur tirta yang sudah jelas, saya harap proses coaching ini berjalan dengan lancar. Silakan waktu dan tempat, saya persilakan Ibu Lina dan Ibu Novita melakukan coaching. Terima kasih. Di sini sebelum melakukan lebih jauh lagi banyak pertanyaan, dengar-dengar ini Bu Nopi ada yang ingin disampaikan atau dibicarakan dengan saya ini. Betul sekali Bu. Di sini ada seorang siswa saya yang bercerita dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid saya yang satu ini. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil karena tidak mengikuti les yang diberikan oleh guru tersebut. Pada murid yang mengikuti les, guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid yang perbedaannya dari murid yang ikut les dengan yang tidak. Bagaimana cara saya menanggapi hal ini, Bu? Baiklah Bu Nopi. Kira-kira apa yang bisa saya bantu dan apa yang ingin Ibu Nopi capai di akhir diskusi ini nanti? Kiranya saya ingin memperbaiki cara saya, Bu, agar mendapatkan nilai membuat kenyamanan siswa saya menjadi percaya diri karena dengan tidak adanya mengikuti les ini jadi merasa tidak diasingkan seperti itu. Baiklah Bu, sebelumnya bisa Ibu ceritakan hal apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman dalam suatu permasalahan tersebut atau dalam menghadapi anak yang seperti itu? Saya juga bingung, Bu. Belakangan ini saya menilai siswa saya ini kurang percaya diri, Bu. Karena dengan tidak mengikuti les yang diberikan oleh guru tersebut. Jadi saya agak bingung cara saya memberikan kepercayaan diri kembali karena apabila siswa saya tidak percaya diri, maka dia tidak menerima pula pelajaran yang saya berikan. Oke.
Apa yang membuat Ibu bingung dan merasa tidak adil dengan hal tersebut? Eh, Begini Bu, guru tersebut kan membuka les privat. Sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut. Jadi bagaimana solusinya nanti setelah melakukan ini, siswa saya kembali percaya diri untuk mengikuti pelajaran. Oke, bisa dijelaskan lebih lanjut apa yang membuat Ibu merasa tidak adil dengan tersebut dengan membuka les privatnya? Apa namanya? Saya merasa bahwa nilai yang diberikan kepada siswa saya tersebut tidak adil karena apabila anak yang mengikuti les diberikan nilai yang lebih tinggi. Dan juga saya melihat kemampuan peserta didik saya ini tidak juga di bawah rata-rata, tapi dia merupakan siswa yang sangat pintar sekali, tetapi ketika dia tidak mengikuti les, si guru ini tidak memberikan nilai sesuai dengan yang saya perkirakan seperti itu. Oh, begitu. Jadi di sini Ibu merasa anak Ibu yang Ibu ajarkan tersebut bukan anak yang di bawah rata-rata ya, tergolong anak yang mampu. Hanya saja anak tersebut tidak mengikuti les dengan guru yang bersangkutan. Saya juga merasa tidak nyaman ketika si guru tersebut menyindir murid yang tidak mau mengikuti les privatnya. Oke. Nah, apa bentuk sindiran yang dilakukan oleh guru tersebut? Beliau berkata anak-anak dapat mengikuti les privat apabila memiliki kesulitan dalam belajar. Dan juga sindirannya siswa saya tersebut tidak mau mengembangkan diri seperti itu. Jadi sangat terkena sekali dengan perasaan siswa saya tersebut. Oke, apa yang membebani pikiran Ibu dengan hal tersebut? Sampai Ibu merasa hal itu menjadi beban pikiran oleh Ibu? Iya Bu, saya merasa tidak nyaman. Saya menjadi berpikir kalau teman-teman dari siswa saya yang lain mendapat nilai bagus karena mengikuti les privatnya, sedangkan siswa saya yang ini mendapatkan nilai yang tidak sesuai karena tidak mengikuti les privatnya. Seperti itu rupanya. Iya Bu, saya merasa tidak. Iya Bu, saya merasa tidak nyaman. Saya menjadi berpikir kalau sekiranya siswa saya tersebut tidak mengikuti les privat bahasa Inggrisnya tersebut, tetapi dia kan mempunyai kemampuan yang tinggi, tidak harus dipaksakan dengan mengikuti les seperti itu. Baiklah Bu, di sini Ibu tadi mengatakan bahwasannya dengan les privat anak-anak akan mendapatkan nilai yang tinggi, begitu kan Bu? Nah, dalam hal ini apa yang Ibu tanyakan kepada anak Ibu? Saya bertanya pemahaman siswa saya tentang materi yang disampaikan setelah mengikuti les privat tersebut. Kemudian beberapa siswa saya mengatakan lebih paham dengan penyelesaian soal-soal karena dengan berbagai jenis soal dan mereka ketika di rumah dengan menyelesaikan contoh-contoh lain, tidak harus dengan mengikuti les tersebut, seperti itu. Lalu apa yang dikatakan oleh anak tersebut? Kami dalam mengerjakan soal-soal tidak harus mengikuti les tersebut, tetapi bisa mempelajari soal-soal itu di rumah dengan membaca atau melihat dari sumber-sumber, misalnya dari YouTube juga, bisa dari kamus juga, seperti itu.
Kalau dari Ibu sendiri, apa kira-kira yang ingin Ibu lakukan? Begini Bu, sebenarnya saya berencana untuk menemui guru, saya menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasikan dugaan saya tersebut. Apakah hal tersebut sudah Ibu lakukan? Saya masih ragu Bu, saya takut nanti guru tersebut salah paham kepada saya. Oke. Apakah sebelumnya Ibu sudah pernah terjadi hal yang tidak menyenangkan dengan guru tersebut? Tidak Bu, karena kita kan selalu ingin yang terbaik untuk siswa dan selalu berkolaborasi dengan guru-guru yang bersangkutan dengan siswa kita. Kenapa tidak Ibu coba saja? Itulah permasalahan yang saya hadapi hari ini sekarang, karena saya cukup ragu. Benar Bu, harusnya saya mencoba menemui guru tersebut karena setelah bertemu mungkin kita bisa saling berkomunikasi apa yang terbaik. Oke, bagus itu Bu. Nanti setelah Ibu bertemu dengan guru tersebut, Ibu bisa sharing apa hal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dari anak ini. Gitu ya Bu ya. Nah, bagus itu Bu. Apa yang akan Ibu lakukan selain itu? Apa kekuatan yang akan Ibu miliki dalam menghadapi hal tersebut? Saya melihat bahwa siswa saya tersebut sangat luar biasa sekali karena dia gigih sekali dalam belajar. Setiap sore selalu mengulang pelajaran mungkin karena saya melihat dari penilaian saya di sekolah. Kemudian dari latihan juga, selain itu saya selalu melihat catatannya yang selalu rapi dan juga kalau kita berikan media di sekolah, misalnya kita membuka YouTube atau video tutorial, si anak ini sangat paham sekali, tetapi akhir-akhir ini semenjak terjadinya diskriminasi oleh si guru bahasa Inggris ini, siswa saya menjadi berubah seperti itu. Oke, jadi hal tersebut sangat mempengaruhi anak ini dalam belajar ya Bu ya? Ya. Nah, coba Ibu pikirkan kembali, bagaimana kalau hal tersebut tidak terjadi, apakah anak ini akan mendapatkan nilai yang bagus? Mungkin Bu, karena saya melihat potensi yang ada pada diri siswa saya tersebut sangat bagus sekali, karena dia merupakan siswa yang sangat aktif dan juga siswa yang sangat gigih dalam belajar. Oke, berarti di sini Ibu sangat mempengaruhi belajar anak tersebut ya. Nah Bu, kita kan di sini sudah membicarakan tadi bahwasannya ada guru yang menilai anak sesuai dengan les yang diadakannya. Jadi rencana apa yang dalam hal ini yang ingin Ibu capai? Saya akan menemui guru guru les tersebut dan menyampaikan ke guru tersebut bahwa tidak harus anak ini kita paksakan untuk les, mana tahu dalam situasi dia berada dalam situasi yang sulit mungkin orang tuanya tidak mampu untuk membayar lesnya tersebut, dan bisa jadi mungkin si anak ini mempunyai kesibukan tersendiri di rumah atau membantu orang tua, tapi dengan kegigihan dan mungkin lebih sering bertanya kepada teman, bisa membuka media yang bersumber tentang belajar bahasa Inggris, itu bisa meningkatkan potensi dan bisa belajar mandiri seperti itu, tidak harus dengan mengikuti les bahasa Inggris tersebut.
Baik Bu. Saya sangat suka ya Bu ya dengan rencana-rencana yang telah Ibu buat. Lalu komitmen apa nih yang akan Ibu lakukan terhadap anak tersebut nanti? Saya akan menemui guru tersebut dan juga akan menemui siswa saya dengan memberikan penguatan atau memberikan penjelasan nanti agar siswa saya ini kembali lagi percaya diri dengan belajar mandiri pun kita bisa memahami apa yang harus kita pelajari. Kemudian menemui si guru bahasa Inggris atau guru privat ini menjelaskan bahwasannya siswa ini tidak harus dipaksakan untuk mengikuti les, tetapi dengan kemauan yang gigih maka si anak ini bisa menggali potensi dan belajar dengan mandiri seperti itu. Oke. Nah, dalam menjalankan komitmen ini, siapa nanti yang akan Ibu minta bantuannya? Tentu saya juga berkolaborasi dengan teman tentunya menanyakan pendapat dan juga kepala sekolah apa yang harus kita lakukan dan juga kepada orang tua. Mungkin saya akan berkolaborasi juga dengan orang tua mengatakan apa yang terbaik kita lakukan untuk si peserta didik kita ini. Oke, itu sudah suatu komitmen yang baik ya Bu ya. Pelibatan orang tua dan guru yang lainnya juga dibutuhkan untuk mencapai tujuan dalam membimbing anak ya Bu ya. Nah, masih ada yang ingin Ibu sampaikan dengan saya? Saya rasa sudah ya Bu, karena saya merasa nanti kalau saya sampaikan langsung kepada guru yang bersangkutan, saya juga takutnya terjadi salah paham seperti itu. Jadi setelah saya sampaikan, saya agak lebih merasa lega dan juga menemukan solusi yang terbaik. Oke, mudah-mudahan dari percakapan kita ini memberi makna bagi Ibu dan saya. Lain waktu kita masih bisa berkomunikasi ya Bu ya. Terima kasih Bu, karena sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan curahan hati saya dan curhat saya tentang keluh kesah saya. Baik Bu, sama-sama. Setelah melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan. Apa sih indikator capaian yang dari coaching yang Ibu lakukan? Indikator yang sudah saya capai di sini, saya sudah membuka alur tirta, di mana alur tirta ini tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab yang dilakukan oleh coach saya sudah berjalan dengan baik, Bu. Dapat menyelesaikan permasalahannya serta menemukan solusinya. Baik, kalau saya amati tadi proses coachingnya sudah berlangsung memang sesuai dengan alur tirta ya Ibu Lina ya. Itu sudah bagus sekali. Bagaimana Ibu Lina mengarahkan tanpa memberikan solusi, tapi coach sendiri justru menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Kita tidak menggurui, cuman kita ibaratnya mendengar keluh kesah untuk berbicara dengan teman. Nah, pertanyaan terakhir. Kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu Lina kembangkan jika melakukan coaching? Di sini saya ingin mengembangkan kompetensi memahami lagi proses alur tirta ini, di mana menjadikan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot nantinya, Bu. Oh begitu, baik, luar biasa sekali Ibu Lina dan Ibu Novi. Mungkin sekian proses coaching yang dapat saya amati hari ini. Kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang Ibu. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu. Ya, baiklah pada hari ini yaitu kita akan melakukan coaching, yang mana sebelum kita melakukan coaching ada baiknya sedikit kita akan melakukan pra-observasi. Nah, sebagai awal kita melakukan observasi ini, mana kita akan melakukan berbagai rubrik penilaian yang sesuai dengan alur tirta. Baiklah kepada
kos atau koci itu yang akan dilaksanakan oleh Ibu Lina sama Ibu Novita dalam merespon sesuai dengan prinsip kemitraan, yang mana proses kearifan dan akan melaksanakan atau memaksimalkan potensi. Baiklah, di dalam pra-observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu ini pertanyaan ini ditujukan kepada Ibu Novita ya sebagai coach. Pertanyaan pertama di sini, kompetensi apa namanya, kompetensi coach apa yang ingin dikembangkan dalam proses coach ini? Baik, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama yaitu plaster, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot tentunya. Baiklah, dari berbagai macam kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasikan? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, pertanyaan yang terakhir ya Bu, indikator ketercapaian dan tujuan yang mana dalam pengembangan yang ingin Ibu laksanakan dalam coaching ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Seperti itu, Bu. Iya. Baiklah Bu, kalau seperti itu, baiklah silakan Ibu lanjutkan yaitu coach Ibu. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Anak Baru Lina. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu dengar-dengar Ibu mau ada yang ingin disampaikan atau diceritakan begitu ya? Iya Bu, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oke, tapi sepertinya kita nggak menghabiskan banyak waktu ya Bu. Mungkin cukup 15 menit sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrolnya. Jadi apa yang mau Ibu sampaikan? Begini Bu, terdapat terkait dengan rekan sekolah saya memperhatikan ada beberapa teman atau rekan di sekolah saya tersebut masih menggunakan metode atau media pembelajaran yang opsional. Jadi banyak di antara murid-murid tersebut masih terlihat kurang efektif dalam menerima pembelajaran yang diberikan, Bu. Oke Bu, kalau saya boleh garis bawahi, berarti permasalahan dari Ibu yaitu pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang berinovatif atau kurang memberikan media-media pembelajaran yang menarik, betul Ibu? Ya betul Bu, jadi media pembelajaran yang digunakan itu masih yang konvensional, masih yang menggunakan cara lama gitu Bu. Berarti masih menggunakan ceramah berarti ya? Iya, Metode Bu. itu saja, tidak Iya, Bu. ada inovasi yang dilakukan untuk perbaikan memberikan media yang menarik seperti itu ya Bu ya? Iya Bu. Baik Bu, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan ini nanti saya menginginkan ada suatu perubahan di sekolah yang berimbas kepada rekan-rekan guru, terutama dalam metode pembelajaran Bu ya, dan media yang digunakan untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Oke, jadi ingin Ibu harapkan di sini adanya perubahan ya Bu ya. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu lihat
dan yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam menggunakan media pembelajaran yang berbasis teknologi. Semisalnya kan di sekolah masih ada yang guru senior ya Bu ya, karena guru senior itu kan masih ada yang gaptek. Jadi saya berharap nanti ada peningkatan secara tidak terlalu spesifik yang berkelanjutan dalam menggunakan media pembelajaran untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan media bervariasi atau metode model atau media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang tidak ideal dan itu berada di level kira-kira di sekolah Ibu sekarang ini berada di level 1 sampai 10 berada di level berapa kira-kira, Bu? Oke, Bu. Kalau ditingkatkan atau di level penggunaan media belajar di sekolah itu saya rasa masih di 5, Bu ya, karena masih banyak di antara guru-guru itu tidak menggunakan media teknologi seperti menampilkan PowerPoint atau menggunakan slide-slide pembelajaran yang sudah di-download di laptop gitu, Bu. Jadi kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih berinovatif lagi di sekolah yang dilakukan? Untuk meningkatkan sampai ke level 7 mungkin ya Bu ya, karena untuk level yang lebih tinggi saya rasa itu masih terlalu jauh Bu ya, mengingat masih ada guru-guru senior yang masih bertugas di sekolah. Perubahan dari level 5 ke 7 ya Bu, kira-kira usaha apa yang bisa Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Di sini saya masih memikirkan ya Bu ya, merencanakan hal apa yang dapat saya lakukan untuk memberikan suatu rencana atau mewujudkan monitoring mungkin Bu ya, atau seperti pendampingan individu antara guru dengan guru yang satunya untuk meningkatkan kompetensi guru tersebut dalam menggunakan media pembelajaran Bu. Baik Bu, untuk mentoring Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan tentunya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin Ibu pernah terapkan, bisakah bisa terapkan dan teman-teman itu nyaman dengan penyampaian itu? Mungkin kalau bukan dengan monitoring Bu ya, monitoring kan guru dengan guru Bu ya. Mungkin saya akan nanti berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk mengadakan workshop. Untuk workshop ini gunanya meningkatkan Bu ya, meningkatkan kompetensi guru dalam penggunaan media pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Workshop ini juga bermanfaat bagi guru nantinya agar pembelajaran yang diberikan tidak terkesan itu saja, tidak terkesan menonton, begitu Bu. Berarti Ibu sudah merencanakan tentang mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop ya? Iya Bu. Nah dari ketiga ini kira-kira Ibu telah nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasi itu yang mana? Kalau menurut saya dari ketiga hal tersebut, saya lebih nyaman dengan monitoring ya Bu ya. Karena untuk workshop ini membutuhkan persiapan, membutuhkan seseorang yang ahli di bidang tersebut. Kita perlu menyusun rencana-rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan ketika mengadakan workshop tersebut. Jadi saya di sini menginginkan monitoring Bu, melakukan praktek baik ini dari guru ke guru gitu Bu. Jadi mentoring ya Bu ya? Iya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu memerlukan support atau bantuan siapakah atau gimana Bu?
Di sini nanti saya akan berdiskusi dengan beberapa rekan guru yang memang ahli menggunakan IT yang dapat mendampingi guru-guru saya di sekolah dalam melakukan pengembangan diri penggunaan media pembelajaran. Gitu, Bu. Oke, berarti Ibu ingin melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi ya, ya Bu ya. Iya, Bu. Dengan rekan rekan guru sekiranya yang bisa di bidang IT. Kira-kira kapan Ibu mau merealisasi mentoring tersebut? Karena besok setelah ujian di sela-sela melakukan pengisian rapor, mungkin saya akan melakukan hal tersebut untuk mengisi waktu kelas meeting gitu, Bu. Baik sekali, bagus sekali ya Bu ya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran, Bu, bagaimana melakukan hal yang baik untuk meningkatkan pengembangan penggunaan media pembelajaran di sekolah yang sesuai dengan kebutuhan murid. Oke, alhamdulillah sudah ada gambaran nih ya untuk lebih bervariatif ya Bu. Oke, saya tunggu nanti ya kabar-kabar Ibu setelah melakukan mentoring ini. Saya sudah tidak sabar untuk mendengar cerita-cerita dari Ibu. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu ya. Semoga rencana-rencana Ibu untuk mentoringnya, berkolaborasinya dengan teman-teman bisa berjalan dengan baik. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu ya, sudah meluangkan waktu dan membimbing saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih banyak atas waktunya. Lain waktu saya ingin berbagi lagi dengan Ibu dengan hal-hal yang saya alami. Semoga dengan permasalahan ini saya sudah menemukan solusinya, saya dapat melakukan kegiatan ini dengan baik nanti. Sama-sama Bu, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya dan kita akan berbincang-bincang kembali, ngobrol kembali dengan perasaan yang nyaman. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih mute Kak Desma. Masih mute Kak Desma. Ya maaf. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Lina dan Ibu Novita telah melakukan yaitu coach sama coaching. Nah, sebelumnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dari pasca observasi yang Ibu tampilkan tadi. Nah, pertanyaan pertama, apa saja yang Ibu lakukan pada saat coaching atau pencapaian indikator apa yang Ibu lakukan? Baik Bu, di coaching kali ini saya sudah melakukan dengan alur menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur kita tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi sendiri seperti itu, Bu. Ya, berdasarkan penyampaian atau catatan yang saya laksanakan selama observasi Ibu tadi, yang berbasis data, apakah sudah sesuai dengan alur cerita yang menggalikan melakukan solusi dari permasalahan Ibu? Sudah, Bu. Kalau sudah, ini ada pertanyaan terakhir. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan saat coaching ini? Saya kembangkan atau lakukan itu dengan cara lebih memahami proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi untuk kedepannya. Ya Bu, terima kasih. Dengan tujuan dan indikator yang telah Ibu sampaikan tadi dengan sangat jelas,
semoga coaching ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, Baik, jadi Bu. hari ini kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Lina dan Ibu Dokita. Saya sebagai pengamat saya tutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.